di dalam menerima ilmu yang akan diberikan, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pencerahan di dalam mengamalkannya, dan mudah-mudahan kita bisa bersama-sama diterima masuk surga Allah Ta'ala. Allahumma amin. Moga Ustaz, kita mulai saja, mudah-mudahan kita bisa menyimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, marilah kita semuanya tetap berusaha terus untuk bertakwa kepada Allah SWT dalam keadaan situasi apapun dan dimanapun. Kenapa? Karena Allah SWT telah berjanji kepada orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam surat At-Talaq, yang tentunya insyaallah dari masing-masing kita ini sudah hafal ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar dari masalahnya dan akan diberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah jadikan semua masalahnya menjadi mudah. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya dan akan dibesarkan pahalanya, akan dilipat gandakan pahalanya. Ini Masya Allah ya. Jadi orang bertakwa itu orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Di dunia kita selalu akan ditolong oleh Allah SWT. Di akhirat kita akan mendapatkan ampunan Allah dan diberikan pahala yang begitu besar. Di dalam surat yang lain, dalam surat Ali Imran juga disebutkan, innal ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wa basyiris sabirin, dan seterusnya ayat. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, bagi mereka adalah jannat, akan diberikan jannat. Jannat itu bentuk
jamak, ya, bentuk kata jamak. Mufradnya adalah jannah. Kalau jannah itu satu, kebun, taman, atau bahasa umum kita adalah surga katanya. Orang akan diberikan surga, orang akan diberikan kebun atau taman. Tetapi di sini jamak, jannat. Jadi surga yang banyak atau kebun atau taman yang banyak. Yang tajri min tahtiha, mengalir di bawahnya apa? Al-anhar, sungai-sungai. Anhar juga bentuk jamak. Bentuk mufradnya adalah nahar. Atau nahrun. Bentuk mufradnya nahrun. Bentuk jamaknya al-anhar, anhar. Banyak sungai. Nah, sungai dari apa? Di dalam surat Muhammad sudah disebutkan ya. Dalam surat Muhammad kalau kita sering membacanya, di sana disebutkan mimma'in ghairi asin. Yang satu dari air yang sangat jernih, yang tidak ada kotoran sama sekali. Yang kedua dari apa? Min labanin lam yataghayyar ta'muh, dari susu. Sungai dari susu yang tak akan berubah ya, ketika diminum, tidak akan berubah selamanya. Kalau susunya di dunia itu kan mungkin pagi dibuat nanti sore sudah bau, tapi di jannah tidak ada sama sekali perubahan. Kemudian min asalin musaffa, dari madu, dari madu yang memang benar-benar istimewa madunya, bukan seperti madu di dunia ini. Min khamrin ladzatil syaribin, dari khamr. Khamr itu apa? Khamr itu kalau di dunia minuman keras, minuman yang memabukkan kita, haram di dunia. Tetapi nanti di akhirat khamr itu merupakan minuman yang sangat lezat, ladzatil lisyaribin. Lezat bagi orang yang meminumnya. Maka tahan ya. Bagi bapak-bapak atau yang suka minum khamr, tahan di dunia, jangan. Ya, di dunia haram, tidak usah. Besok saja di akhirat. Besok di jannah. Insyaallah. Nah, jadi memang ketaatan itu membutuhkan kesabaran. Ya. Kita butuh kesabaran, Bapak Ibu sekalian. Ya. Itulah janji-janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Maka marilah kita terus berusaha. Ya, kita terus berusaha. Karena iman kita itu Bapak Ibu sekalian, iman kita itu bisa apa? Naik dan turun, ya, bisa bertambah dan berkurang. Maka perbuatan yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah perbuatan yang istiqomah. Ya. Kalau kita melakukan amal soleh ataupun ibadah, diusahakan yang istiqomah. Ya, supaya apa? Supaya dicintai oleh Allah. Walaupun wa ingkila, kata Nabi, walaupun itu hanya kecil, ya, amalan yang kecil tetapi dilakukan secara istiqomah, nah itu amalan yang dicintai oleh Allah. Ya, kita semuanya bersedekah. Misalnya sehari kita berusaha meluangkan menyisihkan harta kita 5.000 rupiah misalnya. Tapi kalau itu kita lakukan terus menerus sampai mati kita, itu namanya istiqomah. Lah itulah nanti amalan yang akan menjadikan alasan Allah untuk mencintai kita. Sehingga kalau kita dicintai Allah, jelas ya, di akhirat masukkan ke jannah, ya kan? Lah kalau Allah cinta mau dimasukkan neraka kan ya sama dengan tidak, sama juga tidak gitu. Gitu. Jadi bertakwa, ya. Terus kita upayakan hingga akhir hayat kita masing-masing sambil mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena hati kita ini tadi saya katakan sering bergejolak, ya, sering membolak-balik atau sering berbelok-belok dari ketaatan. Maka terus berusaha minta kepada Allah, ya, jangan sampai kita menjadi orang sombong. Ya. Orang yang tidak mau berdoa itu orang sombong, Bu.
ya, merasa dirinya sudah mampu dengan dirinya. Allah tidak suka sama orang yang tidak mau berdoa. Maka berdoa terus kepada Allah. Doanya bagaimana? Doanya supaya hati kita itu diteguhkan untuk menjalani dinul Islam ini. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami ini dalam menjalankan agama. Nah, gitu nih. Kalau dalam ayat ini surat Ali Imran ayat yang ke-8 itu kalau tidak salah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini harus dihafal. Ini doa yang sangat luar biasa. Redaksinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang redaksinya langsung dari Al-Qur'an adalah doa yang mustajab Bapak Ibu sekalian. Maka mari kita amalkan. Jangan sampai terlewatkan doa kita ini. Ya Allah, jangan Engkau sesatkan, jangan Engkau gelincirkan hati kami setelah Engkau beri hidayah kepada kami. Kita la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Jangan Engkau gelincirkan hati kami, jangan Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah. Masya Allah, ini penting sekali. Ya. Banyak orang-orang yang maaf di tengah jalan tidak kuat mendapatkan hidayah ini. Ya, pada prinsipnya kita ini kan hidayah ini kan diberikan oleh Allah. Ya. Oleh Allah Bu, Pak. Dalam surat apa itu An-Naml kalau tidak salah. Ya. Ayat yang ke-125. Coba kita tengok dulu suratnya. Itu Allah mengatakan man yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Al-An'am ya, Al-An'am. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk dalam kebaikan, untuk mendapatkan hidayah, maka dilonggarkan hatinya, yashrah sadrahu lil Islam. Dilonggarkan hatinya untuk menjalankan Islam. Ini saya bacakan ayat 125. Nah ini An'am 125. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah, untuk memberikan hidayah kepadanya, yashrah sadrahu lil Islam, hatinya dilonggarkan untuk menerima Islam, menjalankan Islam dengan baik. Jadi itu ciri-cirinya. Kalau orang kok menjalankan Islam dengan baik, berarti hatinya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, wa man yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan. Kalau Allah menghendaki orang itu disesatkan, ya, maka dia Allah jadikan dadanya itu dayyiqan harajan, sempit, berat. Krungu Islam itu, apalagi krungu syariat-syariatnya itu, waduh. Itu diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang mau naik ke langit, mau napa niku naik ondo ning langit. Masya Allah, ibaratnya seperti itu. Maka intinya hidayah itu pemberian Allah, mari kita jaga dengan baik, ya. Kita jaga terus. Banyak orang-orang yang kalah di tengah jalan, akhirnya menjadi murtad. Na'udzubillah min syarri dzalik. Kemudian yang berikutnya, semoga salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kepada beliau, kepada keluarganya, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada siapapun yang ittiba, yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk kajian pagi hari ini kemarin saya diminta temanya adalah masjid menjadi kebangkitan atau ibadah oleh umat. Jadi memang dari masjidlah kebangkitan Islam itu seharusnya dimulai. Kita flashback dulu, kita flashback melihat atau kembali mengingat sejarah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau hijrah ke Madinah, ini kita tidak membicarakan masalah susah payahnya hijrah, Masya Allah. Jadi intinya ketika beliau sampai di Madinah, sebelum masuk kota, apa yang beliau lakukan pertama kali, Bapak sekalian? Napa? Yang dikerjakan beliau pertama kali ketika sampai ke Madinah sebelum masuk kota, beliau sampai ke suatu desa namanya apa? Kuba. Ya, desa Kuba. 4 hari atau 4 malam beliau singgah di sana. Kemudian beliau perintahkan kepada para sahabat untuk apa? Membangun masjid yang sekarang dikenal sebagai Masjid Kuba. Masjid Kuba itu letaknya 5 km tenggara, ke arah tenggara dari kota Madinah. 5 km arah tenggara dari Madinah. Jadi kalau masuk Madinah itu masih pinggiran, Beliau bangun di situ, jangan kita bayangkan bangun masjid 4 hari jadi, tapi bayangkan karena kita bayangkan masjid sekarang ini, masjidnya seperti ini, atau masjid-masjid yang lain, pemenang Masjid Zayed, Masya Allah. Dulu masjid itu dibangun dari lumpur, Bapak sekalian. Jadi mereka para sahabat bikin batu bata, itu jadi tanah mereka yang itu gede-gede gitu, kotak gede-gede gitu, ditata, kemudian semennya dari lumpur. Itu dan pakai tangan gini, dan dibuat hanya kotak saja, hanya persegi gitu, persegi. Kemudian atapnya diberi pelepah kurma, daun kurma itu loh. Kalau kita kayak belarak itu, itu atapnya dibuat seperti itu. Jadi sederhana sekali masjidnya, dan tidak ada lantai, tidak ada keramik. Maka dulu kalau sholat itu kalau pas musim panas sekali, sujud coba doa panas. Kalau dingin sekali wanyep, karena langsung ke tanah. Dan kalau hujan, wes kelepus. Maka ketika masjid-masjid dulu seperti itu, maka ketika maghrib, kemudian setelah turun hujan, Nabi memerintahkan untuk apa? Jamak dengan isya, namanya jamak mator. Itu karena kondisinya semacam itu. Kemudian di tahun yang sama beliau masuk ke kota Madinah, maka di jantung kota Madinah ini beliau bangun masjid, Bu? Masjid Nabawi yang sudah ke sana, ini hampir semua sudah ke sana, toh. Masjid Nabawi dulu juga masih sederhana. Masjid Nabawi itu dibeli oleh Rasulullah dulu, tanahnya dibeli oleh Rasulullah. Karena apa? Karena pemiliknya adalah 2 anak yatim, namanya Sahil dan Suhail. Anak ini sebenarnya ingin sekali mewakafkan tanah itu. Karena apa? Karena fadilahnya yang luar biasa. Tetapi Rasulullah tahu,
Nah, ini anak yatim, maka Rasulullah tidak ingin mereka nanti jadi tanggungan orang, biar dia bisa hidup dengan hasil tanahnya, maka dibeli. Kemudian dibangun yang pada waktu itu luasnya masih sekitar 1050 meter persegi, jadi cukup lumayan luasnya, karena di situ dulu tempat untuk mengeringkan kurma, tempat untuk menjemur kurma. Kalau panen di Madinah itu kalau banyak pohon kurma, kalau panen, ya itu nanti kumpulnya di situ, semua dikeringkan di sana. Jadi luas sekali. Nah, kemudian kurang lebih 7 tahun berikutnya Rasulullah setelah pulang dari Khaybar, dari perang Khaybar, maka beliau perintahkan untuk memperluas bangunannya. Diperluas bangunannya, nah, menjadi berapa? 1452 meter persegi. Jadi hampir separuhnya lagi tambahnya. Masya Allah. Kemudian dari zaman ke zaman setelah beliau wafat, kemudian setelah pemerintahan Umar Ibnul Khattab, dimulai lagi lah perluasan itu sampai dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, ditambah lebarnya lagi, luasnya lagi, sehingga menjadi berapa? Menjadi 8.890 meter persegi, dengan 60 jendela dan 24 pintu. Maka jadilah sekarang. Jadi kalau dulu Masya Allah, sekali lagi di zaman Nabi itu masjidnya sangat sederhana. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kok masjid yang dibangun? Padahal Nabi utusan Allah, dan sekaligus beliau ini kedudukannya di Madinah seperti apa? Beliau itu kan khalifah. Jadi di atasnya presiden, Bapak sekalian, di atasnya presiden, karena khalifah itu membawahi seluruh muslim dunia ini, dunia, bukan hanya Madinah saja. Kalau beliau mau, beliau tinggal ngomong sama Allah, ya Allah, bangunkan istana, mudah bagi beliau. Seperti orang Romawi, orang Persia, mereka punya istana-istana yang besar. Raja-raja mereka itu luar biasa, tetapi Rasulullah tidak mau. Bahkan ketika kita ingat hadis yang sahih itu, ketika Rasulullah bangun tidur, Bapak sekalian, bangun tidur, pipinya ini ada capnya, tikar tapi tikar dari pelepah kurma, itu kan gede-gede itu. Jadi pipinya itu kotak-kotakan. Umar bin Khattab, ya Rasulullah, Anda itu kan Nabiullah, kenapa Anda tidak minta seperti itu, seperti orang Raja Rom, Raja Persia, mereka punya dipan tempat tidur yang bagus, sehingga orang ngecap nenggon pipi loh. Maka apa kata Rasulullah? Wahai Umar, wahai sahabat, biarlah dunia untuk mereka, tapi kita akhiratnya. Masya Allah, kita akhiratnya saja, dunia buat mereka. Kenapa? Karena Rasulullah itu mengibaratkan dunia itu bagaikan bangkai, Bapak sekalian. Ketika Rasul berjalan dengan sahabatnya melihat bangkai yang sedang jadi rebutan anjing itu, Nabi mengatakan, wahai saudaraku, sahabatku, kalian melihat itu apa? Itu bangkai ya Rasulullah. Nah, itulah dunia. Dunia bagaikan bangkai itu. Maka kalau kalian ini cuma berebut bangkai, tetapi sampai melupakan akhiratmu, ruginya setengah mati. Rugi betul. Apalagi sampai nun sewu berebut bangkai, sikut kanan sikut kiri, Masya Allah. Sing digoleki dunia bangkai, tapi dengan cara-cara yang
zalim, dengan cara-cara yang haram, menyakiti orang, mendolimi yang lain dan sebagainya. Masya Allah, ini sesuatu yang sangat aib bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, ya kan? Orang beriman itu apa prinsipnya, Bapak sekalian? Ya, orang beriman itu prinsipnya adalah kelak apabila aku sudah menghadap Allah, supaya dimasukkan ke dalam jannah yang penuh dengan kenikmatan. Itu prinsipnya. Artinya kehidupan dunia itu lebih diutamakan, gitu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat lebih baik bagi kamu daripada dunia ini. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih bagus dan lebih kekal. Walal akhiratu khairun limanit taqwa. Dan akhirat itu lebih bagus bagi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu yang diutamakan akhirat. Ya, Nabi juga mengatakan orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan segalanya untuk menyongsong kehidupan setelah mati. Beramal yang banyak dengan niatan untuk akhiratnya, Bapak Ibu sekalian. Hidup setelah mati. Hidup setelah mati. Kita nanti kan hidup lagi. Kita kan sebenarnya ini kan hidup terus sebenarnya. Cuman ada pintu gerbang yang namanya mati itu loh. Mati itu sebuah pintu gerbang untuk masuk ke alam yang lain, alam barzah. Itu loh, disebut mati. Kenapa disebut mati? Karena memang di situ dipisahkan antara ruh dan jasad. Dipisahkan sementara waktu di situ, maka disebut mati. Karena tidak bergerak, dipisah kok rohnya. Tetapi hakikatnya di alam barzah itu hidup, gitu loh, hidup. Dan nanti akan mempertanggungjawabkan di alam kubur pun kita sudah tahu nanti kita bakal kemana, nanti mau masuk surga atau masuk neraka, nanti di alam kubur sudah tahu. Ini tapi yang dimuliakan Allah SWT. Jadi kembali, kenapa Nabi kok membangun masjid tidak istana? Nabi sangat tahu. Nabi sangat tahu bahwa ahabul bilad ilallah, tanah yang Allah cintai itulah apa? Masajiduha, masjid-masjidnya. Masjid Allah. Masjid itu adalah tanah atau tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi beliau bangun masjid untuk apa? Ternyata luar biasa di Madinah yang namanya Masjid Nabawi. Ini selain tempat sebagai beribadahnya umat muslim pada waktu itu, apakah sholat jamaahnya, apakah iktikaf di dalamnya, ataukah ada taklim yang selalu diajarkan oleh Rasulullah di dalam masjid itu. Ternyata beliau juga gunakan sebagai kantor, sebagai pusat untuk mengatur negeri pada waktu itu. Jadi kantor beliau, istana beliau bukan istana sebagaimana dibangun oleh kebanyakan manusia di muka bumi ini, tapi istana beliau adalah masjid. Dari sanalah beliau bangkitkan. Dari sana beliau kumpulkan para sahabat, bermusyawarah. Kemudian beliau utus rombongan-rombongan untuk berdakwah. Beliau utus pasukan-pasukan ketika perang, maju ke medan perang.
di sana dari masjid. Masya Allah. Yang keadaannya sangat sederhana pada waktu itu. Bahkan ketika zaman Umar ibn Khattab, ya, ini sampai orang-orang Romawi yang sudah ditaklukkan pada waktu itu, mereka sudah menjadi bagian daripada negerinya orang Muslim di saat pemerintahan Umar ibn Khattab. Yang sama, Umar ibn Khattab masih menggunakan masjid ya, sebagai kantornya, sebagai istananya. Lantas ketika didatangi utusan ya, dari mereka yang membawa hadiah, banyak sekali berupa emas, berlian dan sebagainya, ditaruh di kotak-kotak besar gitu, gitu. Dan uang, kalau uang itu dulu dibuat dari emas, ya. Dulu ada namanya dirham atau dinar. Nah, dinar itu dari emas, kalau dirham dari perak, ya. Nah itu dihadiahkan, dia cari itu. Mana Umar bin Khattab? Mana ini Amirul Mukminin katanya, pemimpinnya umat Islam ini. Ketika cari-cari mana istananya nggak ada. Akhirnya datang ke Masjid Nabawi. Lantas tanya kepada penjaga masjid, ini mana kantornya Umar bin Khattab? Ya di sini ini kantornya. Lah ini orangnya mana? Kami mau bertemu. Nah, itu orangnya di sana Pak, di depan Nun Sewu, baru istirahat, ketiduran lendet batu, lendet batu gitu, pakai tongkat gini, kayak orang kayak orang kanggo ngoten Pak. Itu kelaminnya tambalan, Masya Allah. Ya utusan ini bingung. Itu iya, masa sampean guyon toh? Enggak, itu Amirul Mukminin, itu pemimpin kami. Nah, ketika disalami, didatangi, benar ternyata. Ya, saya Umar. Wah, begitu ngomong baru kelihatan, ya. Kelihatan Umarnya, orangnya kan tegas, tegap. Ada apa? Wah, kami diutus oleh raja kami untuk memberikan hadiah ini. Baik, taruh situ. Ya sudah, pulang. Masya Allah, ya. Masjid Pak, Bu, ya. Masjid, bukan istana. Subhanallah. Lantas untuk apa itu hadiah itu? Dibagi-bagikan. Orang kok tinggal gawe omahe dhewe, tinggal tuku kebon, tinggal tuku ndak, bagikan ke masyarakat, sampai habis. Yang diutamakan masyarakatnya. Itulah pemimpin Islam pada waktu itu. Umar ibn Khattab, pemimpin dari Khulafaur Rasyidin, pemimpin yang kedua dari Khulafaur Rasyidin yang memberikan contoh luar biasa. Masya Allah. Dari masjid, bukan istana. Nah ini, dari sanalah Rasulullah SAW membangun peradaban Islam. Diteruskan oleh para sahabatnya Khulafaur Rasyidin, para khalifah yang menggantikan beliau. Dari masjid, dihidupkan masjid. Masjid digunakan seperti mesin, mesin dakwah, mesin ibadah. Ini luar biasa. Sehingga apa? Sehingga sampai menguasai kurang lebih 2/3 dunia pada waktu itu. Pemimpin yang luar biasa ini, Umar ibn Khattab, yang terkenal dengan keadilannya. Orangnya tegas, adil, ya. Ora cengengesan, ora ngapusi, enggak mau. Orang Arab itu Pak, kelebihannya, walaupun mereka masih jahiliyah, itu tidak ada orang Arab yang maaf Arab Quraisy, yang bohong itu tidak ada. Bohong tidak ada, menyelisih perjanjian tidak ada. Mereka itu jujur dan selalu menepati perjanjian.
walaupun masih zaman jahiliyah. Dikatakan zaman jahiliyah itu karenanya apa? Karena mereka menyembah selain Allah gitu loh. Itu karena itu maka dikatakan jahiliyah, masa batu disembah ya. Itu, tetapi kejujuran mereka itu tertanam kuat. Bahkan Rasulullah SAW ketika belum diangkat sebagai Rasul itu karena kejujuran yang luar biasa, maka sampai orang-orang Quraisy ini aklamasi semuanya, memberikan pangkat kepada Nabi Al-Amin, manusia yang paling dipercaya, ora tahu bohong, ndak pernah cengengesan, ndak pernah menyelisih janji, perwira. Itu sebenarnya dasar dari mereka seperti itu. Ya, Masya Allah. Dari masjid nih, Umar bin Khattab ini yang dicontoh dari Rasulullah SAW, karena memang beliau ini orang yang konsekuen betul setelah Abu Bakar As-Siddiq nih. Jadi manusia yang paling beriman, mengimani kerasulan Muhammad SAW itu adalah Abu Bakar. Itu pertama. Ya, ketika para sahabat banyak yang maitu Rasulullah, maitu ketika Isra Mi'raj, nggih. Iki jane piye to, Abu Bakar? Umar sendiri mengatakan, iki Muhammad ki nabi tenan apa udu to? Sampai seperti itu nggih. Maitu mosok naik Sidratul Muntaha semalam, orang masuk akal. Tapi Abu Bakar mengatakan, sopo sing ngomong ngono? Siapa yang mengatakan begitu? Abu Bakar mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad naik ke atas langit hanya semalam? Umar mengatakan, ya dia sendiri, Muhammad. Kalau dia yang mengatakan, aku percaya. Saya percaya. Abu Bakar. Maka dikatakan As-Siddiq. As pakai as nih, pakai al nih. As-Siddiq, orang yang paling benar keyakinannya, membenarkan Rasulullah SAW. Barulah yang lainnya baru percaya melu-melu, termasuk Umar. Tetapi Umar ini memang orangnya sangat konsekuen, luar biasa. Dia itu omongannya ngono ya, ayo A, B yo B. Orang molak-malik. Maka orang ini, beliau ini ketika terdengar di Baitul Maqdis, yang pada waktu itu kunci Baitul Maqdis dipegang oleh tokoh-tokoh Nasrani, mendengar bahwa saat ini yang menggantikan kedudukan Abu Bakar As-Siddiq adalah Umar bin Khattab. Nama Umar itu ternyata sudah terkenal di mana-mana. Sampai mereka mengatakan, oh kalau yang memegang ini Umar bin Khattab, kami percaya. Maka kalau nanti beliau datang ke sini akan kami sambut, dan kunci ini akan kami berikan kepada beliau. Oh, kunci Baitul Maqdis yang sudah beratus-ratus tahun dipegang oleh mereka diserahkan kepada Umar bin Khattab yang notabene berbeda agama dengan mereka. Tetapi mereka yakin akan apa? Kesolehan beliau, ketegasan beliau dan keadilan beliau. Oh ini loh Pak, Bu sekalian ya. Jadi pemimpin Islam seperti itu. Orang yang berseberangan keyakinan pun percaya, yakin dengan kepemimpinannya. Karena apa? Tegas, adil, hukum itu ditegakkan benar-benar sesuai dengan syariat. Orang kok nun sewu tumpul ke atas, nek munggah tumpul, ini kalau lating nih kayak besok nggih. Nek ngukumi yang dhuwur tumpul, tapi nek ke bawah, Masya Allah, makres tajamnya luar biasa. Tidak seperti itu. Maka ini sangat diakui. Jadi kembali dari mana semuanya?
bermula dari masjid. Dari masjid. Maka untuk itu Bapak sekalian, kita sudah jauh, kita ini sudah ditinggal oleh beliau-beliau, sudah ditinggal oleh tokoh-tokoh kita yang memang kita anut, ya. Maka siapa lagi penerusnya kalau bukan kita? Jadi setelah Rasulullah dan para khalifah itu tidak ada, bukan berarti Islam harus berhenti berdakwah. Tidak. Kita ini diperintahkan oleh Allah terus berdakwah, menyampaikan agama ini ke seluruh alam. Kuntum khaira ummatin tukhrijul. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Yang tugasnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebagus-bagus umat yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia ini, yang mempunyai tugas amar ma'ruf dan nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dengan dasar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas dakwah ini untuk kita semua, bukan berhenti pada Nabi dan juga para sahabat. Nah, yang basic kita semuanya tentunya tidak bisa meninggalkan masjid, Bapak sekalian. Masjid ini tempat kita umat Islam. Masjid bukan hanya untuk sholat. Masjid bukan hanya untuk membaca Quran, bukan hanya untuk taklim, tetapi untuk bermusyawarah juga, untuk membicarakan bagaimana supaya Islam ini bisa tersebar, membagi tugas, sama seperti di zamannya Rasulullah. Bagaimana beliau ini membagi tugas, untuk para sahabatnya. Ayo kalian, ini satu rombongan dipimpin oleh siapa? Sa'ad bin Waqqas. Kamu satu rombongan dipimpin oleh Mu'adz bin Jabal untuk datang ke negeri itu. Nah, jadi dari masjid. Itu. Tidak bisa kita meninggalkan masjid. Umat Islam tidak bisa meninggalkan masjid. Dan salah satu kelebihan atau fadilah dari masjid adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ada 7 kelompok, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluhu, yang akan dilindungi oleh Allah di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Di antaranya 7 itu, di antaranya satu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Orang-orang yang hatinya tergantung di dalam masjid. Nah, jadi nanti di akhirat yang penuh dengan kesulitan, maka akan ada orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 kelompok orang. Salah satunya adalah orang yang senantiasa hatinya tergantung di masjid. Mboten kok atine dicopot digandulke mboten nggih. Tapi apa? Orang yang selalu ingat dengan masjid, selalu ingat dengan waktu-waktu sholat. Masya Allah. Selalu mencintai masjid, memperhatikan masjid. Masjidnya kok rada kotor, tak resikane, tak pele. Ya. Masjidnya kok sepi, tak makmurke, tak ajak-ajak, ayo padha taklim, ayo padha maca Quran bareng-bareng. Waktu-waktu salat jamaah ajak-ajak, ayo salat berjamaah. Masya Allah, itu orang yang seperti itu adalah orang-orang yang nanti akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat firman-firman Allah Subhanahu wa taala tentang mengenai fadilah-fadilah masjid,
Seperti contohnya misalnya di dalam surat An-Nur, ya, dalam surat An-Nur ayat yang ke 36 sampai 38. Ya, ini yang bawa mushaf tolong dibuka, ya, surat An-Nur. Surat An-Nur itu surat yang ke-24, ya. Ya, mulai ayat 36. Ya. Allah menyatakan fi buyutin adzinallah, di rumah-rumah yang Allah izinkan, Allah perintahkan anturfa, supaya di sana diagungkan, ya, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan, artinya itu wa yudhkara, dan disebut fiha di dalamnya ismuhu, namanya, itu nama Allah. Yusabbihu lahu, yang dia bertasbih kepadanya, kepada Allah, fiha di dalamnya, bil ghudwi wal asal, di waktu pagi dan waktu sore. Siapa mereka itu? Rijalan atau rijalun, orang-orang yang la tulhihim, tidak melalaikan mereka apa? Tijarotur, perdagangan, wala bai'un, dan juga jual beli. Tidak melalaikan dari apa? An dzikrillah, dari mengingat Allah. Wa iqamis shalah, dan selalu menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, dan membayarkan zakat bagi yang sudah mencapai nisab hartanya. Ya khafuna yauman, yang mereka takut, ya, takut di suatu hari nanti yang tataqallabu fihi, yang akan berguncang, akan membolak-balik di dalamnya apa itu? Al-qulubu, hati, wal absar, dan pandangan, yaitu di hari kiamat. Liyajziyahumullah, supaya Allah memberikan balasan kepada mereka ahsana ma'amilu, sebagus-bagus apa yang mereka lakukan, yang mereka amalkan. Wa yazidahum, dan supaya Allah menambah kepada mereka apa? Min fadlihi, dari karunia-Nya. Karunia Allah, fadlih, itu adalah kelebihan pemberian Allah. Jadi kalau pahala itu sesuai dengan amal, diberikan pahala, diberikan ajrun, atau sawab. Tetapi kalau fadlih itu ada tambahan, bonus, bonus pahala. Wallahu yarzuqu man yasha, dan Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, bi ghairi hisab, dengan tanpa hitungan, tanpa hisab. Fi buyutin, di dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir yang lain, Bapak sekalian, fi buyutin ini diartikan adalah masjid-masjid. Ya, jadi fi buyutin, di masjid-masjid yang Allah perintahkan supaya dimuliakan namanya, disebut namanya, ya, dimuliakan itu Allah. Kemudian di situ ucapkan tasbih, ya, yusabbihu, ya, mensucikan Allah, baik di waktu pagi ataupun sore hari atau malam hari. Itu siapa mereka yang bisa melakukan itu, yaitu orang-orang yang rijal, orang-orang yang tidak terlalaikan, dari zikir kepada Allah, disebabkan karena perdagangan ataupun jual beli. Kalaupun mereka masih melakukan perdagangan atau jual beli, tetap mereka mendahulukan panggilan Allah. Mereka berkegiatan apapun, ketika dipanggil azan langsung kita datang ke masjid, kita dipanggil oleh Allah, dahulukan Allah. Nah, ini orang-orang seperti ini. Orang-orang seperti inilah orang-orang yang akan mendapatkan apa? Pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang iqamas shalah, menegakkan salat tadi, ya, ini banyak tafsirnya, tetapi tafsir yang utama adalah tepat waktu, menjalankan sholat tepat waktu, itu namanya menegakkan sholat, ya. Tapi dari tafsir-tafsir yang lain ditambahkan bahwa bukan hanya tepat waktu, tetapi sholatnya pun dijaga dengan tumakninah, ya.
Napa tumakninah, Bu? Tumakninah niku salat dengan tenang nggih. Tenang, gerakan-gerakan itu dijalankan dengan khidmat nggih. Jadi jenengan sudah niat kemudian baca Allahu Akbar, itu yang ingat ya Allah. Terus kita baca Al-Fatihah itu pelan nggih. Supaya bisa dinikmati bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dijawab sama Allah. Ya, setiap kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dijawab sama Allah. Apa? Hamidani abdi, wah hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, dijawab sama Allah. Asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Masya Allah. Maliki yaumiddin, majadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baina abdi wa li abdi ma sa'al. Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini di antaraku dan hambaku, maka apa yang hambaku minta maka aku akan berikan. Ihdinas siratal mustaqim, sama seperti yang tadi. Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Dah, apa yang kita minta sampai ke dzalin tadi semuanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baca Al-Fatihah atau surat-surat itu sebenarnya kita dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pelan-pelan nggih bacanya. Nggih, ampun dijamak. Dijamak kaya wong salat nggih. Nika lho enten wong maca Al-Fatihah niku. Amin. Mboten niku ki ora cetha alhamdulillah, ora cetha Ar-Rahman Ar-Rahim, ngerti-ngerti amin. Masya Allah nggih. Ngomong karo Allah ki ya sing nyaman, yang penuh dengan ketenangan. Kemudian ruku, Allahu Akbar, baca doa ruku, nggih, tapi dengan khidmat. Kalau ada yang baca dengan subhanallah wa bi subhanallahil azim misalnya nggih, ada yang pakai subhanallahil azim tapi bacanya yang khidmat subhanallahil azim. Ada yang menambah babi hamdi gitu. Pelan. Ora di non sewu nggih. Jadi belum ini tubuh ini belum merasakan rasanya ruku. Belum merasakan sudah berdiri. Cepat banget. Itu namanya tidak tumakninah. Tumakninah itu kalau ini sudah kita rasakan kerepiak gitu. Nah, wis penak baru berdiri lagi sami Allah ya, berdiri lagi. Ya. Kalau ada yang membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, itu juga dibaca dengan tartil, dengan pelan, dimengerti maknanya. Saya mengucapkan ini itu saya memahsucikan Allah, ya. Sehingga tidak tergesa-gesa. Itu namanya tumakninah. Gerakannya itu tenang, ya, membuat badan itu sehat, hatinya juga sehat, hatinya tentram. Itu kalau sholatnya tumakninah. Tapi jenengan sholatnya kemurungsung, nah terus piye? Apa bisa menjadikan hati tenang? Tidak bisa. Niku nggih. Itu. Jadi menegakkan sholat selain waktunya, maka gerakan sholatnya itu tumakninah. Ya. Selain nanti ada syarat-syarat yang lain, ya. Misalnya wudunya harus benar, ya. Kemudian tata cara menjalankan sholat juga ada aturan-aturannya dalam hadis-hadis dalam fikih. Ya. Ini terus kita pelajari, jangan merasa kita aku wis cukup sholatku, tidak. Sholat kita ini kadang masih keliru. Ya. Itu belajar terus. Saya ini juga belajar terus, Bu. Saya itu imam sholat, imam masjid, tapi saya juga terus mempelajari. Barangkali masih ada yang kurang, masih ada yang gitu. Jangan berhenti, jangan percaya diri. Nah ini belajar terus. Ini tumakninah. Aqamis shalah itu seperti itu. Kemudian ita'i zakah, membayarkan zakat. Ya, ini
selalu gandeng dengan perintah sholat. Sholat zakat ini satu paket. Kalau orang yang sholat, orang yang sholatnya sudah baik, pasti dia akan bayarkan zakat. Nah, kalau zakat tidak dibayarkan, maka ada masalah dengan sholatnya, gitu. Kalau dulu zamannya Abu Bakar As-Siddiq, orang yang tidak membayar zakat diperangi, tidak boleh. Harus. Tentunya kalau zakat ada ketentuan, ada ketentuan. Pertama, haul, harus memenuhi syarat 1 tahun. Waktunya 1 tahun. Kalau hartanya selama 1 tahun itu bisa bertahan atau bahkan bertambah, tidak berkurang, bertahan atau bertambah, kemudian mencapai nisab, ada nisabnya, tercapai nisabnya, baru dibayarkan zakatnya 2,5%. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti bisa dipelajari lagi. Dan mereka yang yakin akan adanya hari kiamat, yang dimana nanti di hari kiamat itu mata terbelalak, mata terbulak balik, gitu. Hati juga bergoncang. Nah ini karena dahsyatnya hari kiamat. Orang-orang seperti inilah yang nanti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga tambahan tadi, bonus tadi, fadlih tadi. Ya. Jadi orang-orang yang bisa memakmurkan masjid atau menjadikan masjid jadi suatu tempatnya sebagai kebangkitan umat, sebagai kebangkitan Islam ini adalah mereka yang punya sifat-sifat seperti ini. Orang yang tak terlalaikan dengan urusan dunia. Nah, lantas siapa lagi kalau bukan gitu itu? Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-18 juga disebutkan. Innama ya'muru masajidallah, orang-orang yang mereka sanggup memakmurkan masjid-masjid Allah adalah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah dan seterusnya, sama. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia yakin nanti akan ada hari akhir yang akan mengumpulkan mereka di mahsyar, kemudian diminta tanggung jawab. Jadi dipertaruhkan nanti di sana, tanggung jawab kita apakah beres atau tidak. Maka kalau kita bisa menjalani dengan baik ketika hidup di dunia ini, bisa beribadah dengan baik, beramal dengan baik sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya, sesuai dengan apa yang dikehendaki, sehingga mendapatkan ridho, baru akan mendapatkan balasan Allah yang luar biasa, kenikmatan yang tak terbatas. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak sanggup mempersiapkan ini dengan baik, tidak siap dengan baik, maka hati-hatilah Bapak sekalian, yang akan kita dapatkan adalah sebaiknya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Ya, semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab Allah yang mengerikan, dan kita semuanya dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala tanpa azab, tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk itu monggo kita usahakan terus dari masjid ini kita gerakkan kegiatan-kegiatan ibadah dan amal soleh, kemudian juga dakwah kita jangan sampai berhenti, apalagi ini lebih-lebih mendekati bulan Ramadan, bulan puasa, jadi momen yang sangat bagus buat kita sekalian untuk memperbaiki amal ibadah kita. Kita persiapkan menyongsong Ramadan ini dengan amal-amal soleh sebelumnya. Ibaratnya kita di bulan-bulan sebelumnya, termasuk ini masih bulan Sya'ban, ini ibaratnya menanam. Nanti bulan Ramadan itu ibaratnya menuai. Jadi persiapannya orang nandur nih Bang. Nandur di pupuk yang bagus, cari benih yang bagus, diairi yang bagus. Nanti kalau panen kan diharapkan yang bagus, lebih bagus apa yang diinginkan. Begitu pula Ramadan. Ramadan itu bulan yang penuh dengan maghfirah Allah, penuh daripada berkahnya Allah Subhanahu wa taala.
maka kita persiapkan di bulan-bulan sebelumnya supaya nanti di bulan itu tinggal panen, mboten kecontalan. Nek wong kerja kaya dadak lho. Nek dadak ngerti-ngerti poso, ngerti-ngerti salat tarawih yang jumlahnya sekian rakaat, ngerti-ngerti salat jamaah, engko akhir Ramadan mak klimprek. Lemes. Tapi kalau kita sudah persiapan sebelumnya, nanti akhir Ramadan bercahaya. Sebagaimana yang Allah kehendaki la'allakum tattaqun. Nanti kalau Ramadan dijalankan dengan baik, kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Lah itulah keinginan Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan bulan yang penuh berkah yang namanya Ramadan itu. Kita song-song bersama-sama sambil kita terus mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita disampaikan di bulan tersebut, ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, dan berikan kami kekuatan untuk menjalani amal dan ibadah di dalamnya, sehingga nanti di akhir Ramadan kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ibu-ibu bapak jamaah majelis takwa yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan semua yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Siddiq bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita mendapat ridho dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa masuk di bulan Ramadan dengan kondisi yang baik, ikhlas menjalankan seluruh rangkaian pada Ramadan, dan mudah-mudahan akhirnya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Ta'ala dan dijadikan masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Berakhirlah taklim kita pada kali ini. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan, kita amalkan dengan baik apa yang disampaikan Ustaz Abdul Siddiq, dan kunjungnya mendayakan surga kita selamat sampai di rumah bertemu dengan keluarga kembali. Bila itu berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.